untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan dan pelatihan pengolahan pangan lokal berbasis B2SA. Latar belakang, pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Pemenuhan kecukupan pangan bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam pembentukan sumber daya manusia. Pemenuhan kecukupan pangan ditentukan oleh ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang beraneka dan berkualitas. Masyarakat mengalami berbagai masalah dalam pemenuhan pangan yang berakibat pada kurang gizi buruk dan stunting. Oleh karena itu, pemerintah pusat sampai ke daerah merancang dan melaksanakan berbagai program untuk memenuhi penganekaragaman pangan dan pemenuhan gizi anak dalam rumah terkhusus stunting. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan pengolahan pangan lokal berbasis B2SA merupakan program yang dicanangkan dalam upaya penurunan angka stunting oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Tujuan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT dan pelatihan pengolahan pangan lokal berbasis B2SA ini diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan lokal. B. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. C. Terlaksananya pemberian paket PMT di wilayah lokus stunting. 3. Pelaksanaan hari tanggal 13 sampai 14 Juni 2024. Waktu pukul 9 sampai selesai. Tempat Puskesmas OKBT. Peserta dan sasaran. Peserta kegiatan PMT dan pelatihan pengolahan pangan lokal B2SA adalah: pertama adalah kader posyandu di Kecamatan Amarasi. B. Bayi atau balita stunting di Kecamatan Amarasi yang berjumlah 158 anak. 5. Sumber anggaran daripada kegiatan ini adalah DPA OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang serta partisipasi daripada orang tua asuh para pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Penutup, demikian laporan disampaikan. Berkenan Bapak PJ Bupati Kabupaten Kupang untuk dapat membuka secara resmi dari kegiatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sambutan Bupati Kupang pada kegiatan pemberian makanan tambahan dan pelatihan pengolahan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA di Kecamatan Amarasi pada Kamis tanggal 13 Juni 2024. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindungannya kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan pemberian makanan tambahan dan pelatihan pengolahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua tentu tahu stunting adalah permasalahan nasional saat ini yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Penanganan stunting harus melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Artinya, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua sektor. Tidak hanya menjadi tugas perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas P2KB, tetapi tugas ini butuh keterlibatan semua pihak yang ada. Karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, maka gerakan kita hari ini pasti sia-sia dan dapat dipastikan kegiatan kita hanya sebatas
semboyan tetapi miskin gerakan. Tentu ini merupakan tugas kita bersama untuk ditangani secara baik, terukur, terarah, melalui kerja nyata, kerja cerdas, kerja tuntas, dan berkualitas dengan membangun sinergi dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, swasta, dunia usaha, masyarakat, dan semua pihak, agar kita bisa membangun masa depan generasi yang unggul dan berdaya saing. Data stunting Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Amarasi, di tahun 2024 terdapat 158 bayi atau balita stunting. Ini menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi bayi balita stunting. Pemerintah mengembangkan program pemberian makanan tambahan PMT yang diharapkan membantu adanya perbaikan gizi pada balita stunting, sehingga pada bulan timang berikutnya terjadi kenaikan berat badan dan tinggi yang menjadi salah satu indikator pengukuran balita stunting. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain itu pangan juga beragam, seimbang dan aman. B2SA adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral. Apabila dikonsumsi dalam jumlah seimbang, dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber pangan lokal di daerah kita seperti jagung, ubi-ubian, pisang, dan lainnya cukup berlimpah dan telah lama dijadikan sebagai pangan pokok lokal oleh sebagian masyarakat. Namun pola konsumsi pangannya saja yang masih menunjukkan kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun keseimbangan gizinya, terutama pada pola makan anak-anak sekarang yang cenderung kurang suka makan sayur dan buah. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang minim gizi dan tinggi karbohidrat, sehingga terdampak pada kurangnya asupan vitamin, mineral, dan protein. Hadirin sekalian yang saya hormati, harapan saya pola konsumsi pangan B2SA melalui pemanfaatan pangan lokal ini dapat kita penuhi, maka kedepannya kita pasti memiliki generasi yang sehat, kreatif, produktif, cerdas, dan berprestasi. Kita dapat membebaskan anak-anak kita dari stunting, karena salah satu penyebab timbulnya stunting adalah rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, serta buruknya beragam pangan maupun sumber protein hewani yang dikonsumsi. Pengetahuan akan pengelolaan pangan B2SA ini perlu kita sampaikan secara masif dan berkelanjutan sampai pada tingkat terkecil di dalam kelompok masyarakat. Diharapkan dalam setiap kesempatan terus sampaikan, kenalkan, dan anjurkan kepada anak-anak untuk senantiasa mengkonsumsi pangan lokal yang sehat, bersih, beragam, dan bergizi. Kepada masyarakat dan seluruh instansi pemerintah maupun swasta, saya menghimbau agar di setiap kegiatan seremonial apapun senantiasa sajikan olahan pangan lokal. Hal ini merupakan salah satu bentuk edukasi dan sosialisasi serta menciptakan peluang peningkatan ekonomi bagi para pelaku usaha pangan lokal kita, khususnya petani. Untuk kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengolahan pangan B2SA dan dapat diterapkan pada pengolahan pemberian makanan tambahan bagi bayi balita stunting guna mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh secara fisik dan mental, serta cerdas melalui pendekatan pengeragaman
konsumsi pangan yang berasal dari protein dan kearifan lokal. Demikian beberapa hal penting kegiatan pemberian makanan tambahan dan pelatihan pengolahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di Kecamatan Amarasi. Saya nyatakan dibuka dengan resmi.